Kaisar Naga Abadi Chapter 4311 Bahasa Indonesia. Bab 4311, 10 Napas. Saat mereka berdua berjalan menuju ke tempat tinggal abadi, banyak mata orang tertuju pada Lu Ming dan Ye Ling. Ekspresi Lu Ming tetap tenang seperti biasa. Namun, ia menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati perubahan setiap saat. Jika ada yang mengenalinya, ia akan segera pergi. Ada terlalu banyak ahli di sini. Lu Ming pasti tidak akan bisa menghentikan begitu banyak orang. Bahkan dengan Ye Ling pun akan mengalami hal yang sama. Namun, yang membuat Lu Ming senang, orang-orang ini melirik Lu Ming dan Ye Ling lalu mengalihkan pandangan mereka kembali. Tidak ada yang aneh. Tidak seorang pun mengenali saya. Lu Ming sangat gembira. Tak seorang pun di antara mereka, termasuk para kultivator dari suku manusia surgawi, yang mengenali Lu Ming, yang membuatnya menghela napas lega. Tampaknya meskipun prajurit dan baju zirah surgawi itu masih memiliki auranya, para petinggi istana surgawi tidak membiarkan semua anggota suku manusia surgawi bersentuhan dengan auranya. Ini bahkan lebih baik, tidak seorang pun akan mengenalinya, dan dia bisa berbaur dengan orang banyak dan memancing di perairan yang bermasalah untuk mendapatkan bagian-bagian dari kapal terbang yang melewati kesengsaraan. Lu Ming dan Ye Ling berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Pada saat ini, sekelompok orang sedang mengelilingi rumah abadi itu dan mempelajarinya. Ini karena ada lapisan kekuatan di sekitar tempat tinggal abadi itu yang menghalangi mereka masuk. Ini adalah kekuatan formasi. Kita harus menembus lapisan kekuatan ini sebelum kita bisa masuk. Rumah abadi sebenarnya sudah muncul di dunia, tetapi kita terhalang oleh kekuatan formasi. Beberapa orang sampai pada suatu kesimpulan setelah mengamati sebuah formasi. Bisakah kau memecahkannya? Seseorang bertanya. Akan sulit karena formasi ini berasal dari era sebelumnya. Prinsip operasinya sama sekali berbeda dengan yang sekarang. Butuh waktu untuk memecahkannya. Seseorang yang ahli dalam formasi menjawab, kalau begitu cepatlah dan pecahkan. Salah satu kultivator suku manusia surgawi berkata dengan nada memerintah, nada suaranya dipenuhi dengan rasa superioritas. Wajah orang-orang lainnya sedikit tenggelam, dan mereka sangat tidak senang. Namun, mereka tidak berani membantah para kultivator suku manusia surgawi. Mereka hanya bisa menahan amarah dan mengamati dengan diam, mencoba mencari cara untuk menghancurkan susunan itu. Penantian ini berlangsung selama 7 hari. Ada jalan. Tiba-tiba seorang lelaki kekar yang tampaknya berusia 30-an berkata, semua orang mengenalinya, dia berasal dari klan kura-kura dewa di dunia. Di antara orang-orang yang hadir, dia adalah yang paling ahli dalam formasi. Kau punya cara untuk menghancurkan formasi itu? Benar-benar, mata yang lain berbinar, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Tidak, pria kekar dari dunia kura-kura menggelengkan kepalanya. Tidak. Kapan kamu bilang kamu punya solusi? Apakah kamu mencoba membodohi kami? Seseorang berkata dengan tidak senang, biarkan aku menyelesaikannya. Pria kekar dari World Turtle berkata dengan santai, saya tidak dapat menghancurkan formasi ini. Tetapi saya punya cara untuk membuka jalan masuk bagi orang-orang. Namun, itu hanya dapat berlangsung selama 10 tarikan napas. Begitu 10 tarikan napas telah berlalu, jalan itu akan segera menghilang dan formasi akan diaktifkan kembali. Apa? Hanya 10 tarikan napas? Kalau begitu, kalau kita masuk, bukankah kita tidak akan bisa keluar? Salah satu manusia surgawi berkata sambil mengerutkan kening. Dia jelas tidak senang dengan hasil ini. Tidak, saya sudah mempelajarinya. Formasi ini hanya bisa menghalangi orang masuk. Seharusnya tidak ada reaksi apapun saat mereka keluar. Kata lelaki kekar dari dunia kura-kura, semua orang merasa sedikit lega. Baguslah, selama dia masuk, dia tidak perlu khawatir untuk keluar. Namun, mereka langsung memikirkan sebuah masalah. Mereka hanya punya waktu 10 napas. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Bagaimana mereka bisa tiba tepat waktu? Mereka memperkirakan hanya sebagian dari mereka yang bisa masuk. Namun, semua orang ingin masuk. Jadi bagaimana seharusnya mereka mendistribusikannya? Mata banyak orang menjadi dingin saat mereka melihat sekeliling dengan waspada. Tentu saja, akan ada perkelahian nanti. Semua orang ingin masuk,
jadi tidak dapat dihindari bahwa pertempuran besar akan terjadi. Buka jalannya, suku manusia surgawi harus masuk. Siapa yang ingin bertarung dengan kita? Seorang kultivator manusia surgawi muda berkata dengan dingin. Rambut emasnya berkibar tertiup angin, dan matanya dipenuhi dengan kesombongan. Orang-orang dari ras lain semuanya menghindari tatapannya, tetapi ekspresi mereka menjadi lebih serius. Benar saja, suku manusia surgawi pasti akan masuk, tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Ada sekitar 30 kultivator manusia surgawi di tempat kejadian. Mereka akan membutuhkan waktu untuk memasuki lorong, yang akan memberi waktu lebih sedikit bagi yang lain. Persaingannya akan semakin ketat, kalau begitu aku akan mulai menghancurkan formasi itu. Pria kekar dari alam kura-kura dewa itu berkata, setelah berdiskusi dengan beberapa orang lain yang ahli dalam teknik formasi, mereka mengeluarkan beberapa bahan lain-lain dan mulai menghancurkan formasi tersebut. Yang lainnya menyaksikan dengan gugup, kekuatan surgawi memenuhi tubuh mereka, siap menyerang kapan saja. Mereka menunggu saat lorong dibuka, dan mereka akan menyerbu ke rumah abadi pada saat pertama. Waktu berlalu dengan lambat, setelah beberapa jam. Buka itu, pria kekar dari dunia dewa penyu berteriak dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Serangkaian rune yang rumit dan misterius terbang keluar dan tenggelam ke dalam tanah. Asyikak, tanah di sekitarnya bergetar sedikit, dan sinar cahaya terang muncul. Sebuah celah muncul dalam formasi yang melindungi rumah abadi itu. Celah ini tidak terlalu besar dan hanya dapat menampung 10 orang pada satu waktu. Ayo masuk, seorang penguasa suku manusia surgawi berteriak saat dia memimpin serangan menuju lorong. Para kultivator lain dari suku manusia surgawi pun melakukan hal yang sama. Lebih dari 30 kultivator dari suku manusia surgawi menyerbu ke dalam lorong seperti kilatan cahaya. Tidak ada seorang pun yang berani menyaingi suku manusia surgawi. Sua, para kultivator suku manusia surgawi bergerak sangat cepat. Hanya dalam 2 tarikan napas, mereka semua telah bergegas ke lorong dan memasuki formasi. Dia telah menggunakan 2 napas, jadi dia masih mempunyai 8 napas tersisa. Mengenakan biaya, aku harus memasuki rumah abadi. Tungku pil, kapal terbang yang dapat melintasi bencana. Banyak orang berteriak dalam hati, dan dengan keserakahan di mata mereka, mereka bergegas menuju lorong. Ribuan orang bergegas menuju lorong kecil, terlalu padat dan mustahil untuk masuk sekaligus. Banyak orang bahkan bertabrakan satu sama lain, yang tentu saja berujung pada pertempuran hebat. Enyahlah, jangan halangi jalanku, kaulah yang menghalangi jalanku, kaulah yang seharusnya tersesat. Kamu mencari kematian, pergilah ke neraka. Segala macam serangan meletus di dekat lorong itu dan pertempuran yang kacau pun terjadi. Seseorang langsung terbunuh, dan kepalanya melayang jauh. Ketika seseorang bergerak, gerakan itu langsung melibatkan orang lain. Tiba-tiba, seluruh area berubah menjadi pertempuran yang kacau. Semua orang ingin bergegas maju ke lorong, tetapi ada seseorang di depan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyerang setelah membunuh pihak lain. Ketika perang meletus, kinerja beberapa orang sangat mencolok. Misalnya, para kesayangan surga dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta tidak dapat dihentikan. Kemanapun mereka pergi, mereka membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Tentu saja, yang terkuat bukan hanya para jenius yang ada di jajaran keajaiban alam semesta. Ada juga beberapa yang berada di masa jayanya, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Mereka yang berada di masa jayanya telah lama berkultivasi dan memiliki kultivasi yang tinggi. Mereka juga telah menghabiskan waktu yang lama untuk mempelajari berbagai keterampilan rahasia asal-usul dan keterampilan rahasia pembentukan tubuh, sehingga mereka sangat kuat dalam segala aspek. Keberadaan yang kuat ini terus menyerang ke depan, mendekati pintu masuk lorong. Kaisar Naga Abadi Chapter 4312 Bahasa Indonesia Bab 4312 Jenius, Alam Semesta, Sueji. Lu Ming dan Yeling juga sangat cepat. Sosok Lu Ming bagaikan hantu, berkelebat di tengah kerumunan dan menghindari serangan. Dia mendekati lorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun beberapa orang ingin menyerang Lu Ming, mereka kehilangan jejaknya saat mereka bergerak.
Adapun Yeling, teknik gerakan tubuhnya juga sangat hebat dan tidak kalah dengan Luming. Dia tidak perlu bergerak saat dia menghindari serangan orang lain dan mendekati pintu masuk lorong. 3 napas telah berlalu saat Luming mendekati lorong. Selain 2 napas yang digunakan oleh suku manusia surgawi, 5 napas telah berlalu. Hanya tersisa 5 napas. Pada saat ini, lebih dari 50 orang dari suku manusia surgawi bergegas memasuki lorong itu. Tepat saat Luming hendak menyerbu ke lorong itu, sebuah kekuatan mengerikan menyerangnya dari belakang. Energi ini memberi Luming rasa bahaya. Tanpa berpikir panjang, Luming berbalik dan melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang cemerlang bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna merah darah, menciptakan ledakan dahsyat. Kekuatan yang mengerikan menyerbu ke segala arah, dan orang-orang di sekitarnya adalah yang pertama terkena kekuatan ini. Beberapa teriakan terdengar. Dalam sekejap, 7 atau 8 orang dengan kekuatan tempur yang lebih lemah tertusuk oleh Ki dan tewas di tempat. Beberapa orang yang lebih kuat juga terluka. Mereka batuk darah dan mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan. "Itu kamu, Sueji," Luming berteriak dingin. Orang yang menyerangnya adalah seorang pemuda tampan berjubah merah. Kepalanya penuh rambut merah dan matanya dipenuhi cahaya jahat. Luming mengenal orang ini. Namanya Sueji, dan dia adalah seorang jenius tak tertandingi dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Dia berasal dari klan darah, salah satu dari 10 ras teratas. Orang ini menduduki peringkat ke-89 dalam daftar keajaiban alam semesta, dan bahkan lebih kuat dari Jabat. "Kamu benar-benar bisa menghalangi salah satu gerakanku. Lumayan, aku akan mengambil nyawamu." Senyum sinis muncul di wajah Sueji. Dia memadatkan pedang darah di tangannya. Pedang darah itu bergetar dan berubah menjadi ratusan cahaya pedang yang menyerbu ke arah Luming. Cahaya pedang bersiul di udara, tajam tak tertandingi dan sangat dahsyat kekuatannya. Kultivasi Sueji ini juga telah mencapai tahap kelima dari ranah Kaisar Dewa. Namun, kekuatan tempurnya seharusnya sudah melampaui Jabat. Luming memperkirakan bahwa orang ini mungkin telah mencapai kekuatan tempur bintang 7. Dia benar-benar kesayangan surga yang tak tertandingi dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta, dan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Namun, orang ini bukan tandingan Luming. Tombak panjang terbentuk di tangan Luming. Dengan sekali goyangan tombak panjang, jutaan sinar tombak meledak dan menghalangi sinar pedang Sueji. Kemudian, Luming melirik Sueji dengan acuh tak acuh. Dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, sosoknya melesat dan dia menyerbu ke celah dalam formasi. Bocah ini pantas mati. Serangan bertubi-tubi Sueji tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Luming. Niat membunuh yang brutal muncul di matanya. Sosoknya melesat dan dia juga menyerbu ke celah dalam formasi itu. Pada saat yang sama, Yeling dan Luming bergegas memasuki celah formasi hampir pada saat yang bersamaan. Begitu mereka menerobos celah formasi itu, mereka tiba di sebuah halaman. Ini adalah pelataran di depan perkebunan abadi. Ada banyak tanaman di halaman, tetapi semuanya telah mengering. Tidak ada daun, hanya ranting-ranting yang kering dan bengkok. Cabangnya pindah, tiba-tiba, Luming memperhatikan bahwa dahan-dahan kering itu bergerak lagi. Setelah melihat lebih dekat, pupil mata Luming mengecil. Itu karena dia menyadari bahwa ada kelabang yang hidup di dahan-dahan itu. Kelabang hitam itu seperti pedang kecil. Ini adalah kelabang pedang hitam. Luming pernah melihatnya di ladang ramuan ungu. Wus, wus, wus. Pada saat itu, kelabang pedang hitam itu bergerak dan menyerang Luming dan kelompoknya. Mereka mengeluarkan suara tajam saat mencabik udara, seperti pedang kecil yang tajam. Aduh, seketika, seseorang tertembak, tubuhnya tertusuk oleh pedang kelabang, dan dia mundur sambil menjerit kesakitan. Kemudian, lebih banyak kelabang pedang hitam menyerbu ke arah pria itu, mencoba membunuhnya dalam satu gerakan. Enyah, orang itu meraung sambil mengeluarkan senjata dari kota abadi agung dan menebasnya. Dentang, dentang, dentang. Ketika senjata kota abadi tertinggi menebas kelabang pedang hitam, terdengar suara logam beradu dan percikan api beterbangan. Lebih dari 10 kelabang pedang hitam terlempar, tetapi mereka tidak terpotong menjadi 2.
Kelabang pedang hitam terus menyerang pria itu dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka bahkan bisa berputar di udara. Jumlah mereka terlalu banyak, pria itu sudah terluka dan tidak bisa melawan sama sekali. Setelah nyaris menangkis beberapa gerakan, pedang kelabang itu menembus ruang di antara kedua alisnya dan dia tewas di tempat. Pada saat ini, hampir semua orang yang memasuki rumah abadi diserang oleh kelabang pedang hitam. Lu Ming mengeluarkan pedang tanpa ragu-ragu, ini adalah pedang tempur kota abadi tertinggi dan sangat tajam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengayunkan pedangnya ke udara, membelahnya menjadi puluhan sinar pedang di udara dan menebas kelabang pedang hitam itu. Bus, wus, percikan api beterbangan ke segala arah dan lebih dari selusin kelabang pedang hitam terlempar, tetapi mereka tidak terpotong menjadi dua. Sangat sulit. Mata Lu Ming menyipit, kelabang pedang hitam tidak dipotong menjadi dua. Dia ingat ketika dia berada di ladang pil ungu, kelabang pedang hitam itu dapat dengan mudah dipotong. Namun, sekarang, itu tidak terpotong menjadi dua. Kekuatan kelabang pedang hitam ini jauh lebih kuat daripada yang ada di ladang pil ungu. Setelah kelabang pedang hitam itu terlempar, mereka memutar tubuh mereka dan menyerang Lu Ming lagi. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa membunuh kalian semua. Mata Lu Ming menjadi dingin. 60 triliun sel dalam tubuhnya bergetar. Jejak kekuatan tabu menyembur keluar dari setiap sel dan berkumpul menjadi kekuatan seluas lautan. Kekuatan itu mengalir ke lengan Lu Ming dan berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Asyikek, pedang di tangan Lu Ming menebas lagi. Lu Ming hanya menggunakan 20% kekuatannya pada gerakan sebelumnya. Karena dia telah bersentuhan dengan kelabang pedang hitam, dia pikir 20% dari kekuatannya sudah cukup. Pasti akan ada pertempuran sengit di rumah abadi, jadi lebih baik menyimpan sebagian kekuatannya. Namun, kekuatan kelabang itu melampaui harapannya, jadi dia hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Kali ini, ketika pedang itu mengenai belasan kelabang, mereka dengan mudah terpotong menjadi dua dan jatuh ke tanah, tak bernyawa. Sueji juga bergegas mengejar Lu Ming. Dia ingin terus berhadapan dengan Lu Ming, tetapi karena dia dikelilingi oleh sekelompok besar kelabang pedang hitam, dia tidak punya pilihan selain menghalangi mereka. Kekuatan tempur Lu Ming dianggap yang terbaik di tempat kejadian. Dia bisa membunuh kelabang pedang hitam, tetapi itu tidak berarti yang lain juga bisa. Faktanya, banyak orang yang berada dalam bahaya saat itu. Beberapa yang lemah sudah terjatuh ke tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang lebih kuat pun terluka. Di belakang mereka, masih ada orang-orang yang bergegas masuk. Akhirnya, 10 napas telah habis. Secara keseluruhan, hampir 200 orang bergegas masuk. Namun, lebih dari 30 orang telah tewas di tangan kelabang pedang hitam. Gerbang rumah abadi itu masih tertutup rapat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4313 Bahasa Indonesia. Bab 4313. Di dalam rumah abadi gerbang kediaman abadi itu tertutup rapat, dan ada banyak sekali kelabang pedang hitam yang menyerang mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mundur? Banyak orang tidak mau menerima hal ini. Dia baru saja masuk dan hendak pergi, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Dia bahkan tidak melewati gerbang rumah abadi. Namun, jika dia tidak mundur, dia akan dibunuh oleh kelabang. Apa yang harus dilakukan? Pada saat itu, terdengar teriakan, seseorang telah tewas di tangan kelabang pedang hitam. Terlebih lagi, setelah dibunuh oleh kelabang pedang hitam, kelabang itu akan merangkak ke dalam mayat dan menggerogoti daging dan darah mereka. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Sialan, mundur, mundur, ayo pergi. Lebih dari selusin orang akhirnya menyerah dan berlarian keluar sambil berteriak marah. Seperti yang dikatakan lelaki kekar dari klan penyu dewa, tidak ada halangan saat dia mundur. Dia dengan mudah meninggalkan jangkauan formasi dan kembali keluar. Dari luar formasi, orang dapat melihat situasi di dalamnya. Pada saat ini, banyak orang di luar formasi pucat dan berkeringat dingin. Mereka diam-diam senang karena tidak masuk sekarang. Terutama mereka yang kekuatan tempurnya lemah, mereka bahkan lebih takut. Jika mereka masuk sekarang, mereka mungkin akan mati di tangan kelabang pedang hitam. Benar saja,
Tidak mudah untuk mendapatkan keberuntungan, terutama di rumah abadi semacam ini, yang penuh dengan bahaya. Kaca, pada saat ini, gerbang rumah abadi mengeluarkan suara berderak dan kemudian terbuka. Benar saja, gerbang rumah abadi itu terbuka dengan sendirinya. Lu Ming dan kelompoknya tertegun sejenak sebelum mereka menampakkan ekspresi terkejut. Gerbang rumah abadi terbuka. Haha, aku sangat beruntung. Aku baru saja akan pergi. Aku juga, untungnya, aku bertahan lebih lama, mengenakan biaya. Seketika kelabang pedang hitam itu terlempar satu demi satu, lalu mereka menyerbu menuju gerbang rumah abadi. Lu Ming dan Ye Ling melakukan hal yang sama. Mereka menyerang terus-menerus dan membuat kelabang pedang hitam di sekitarnya terbang. Kemudian, mereka bergegas menuju gerbang kediaman abadi. Beberapa orang di depan sudah bergegas melewati pintu. Begitu mereka memasuki gerbang, kelabang pedang hitam berhenti dan berbalik untuk membunuh yang lain. Di luar barisan itu, selusin orang yang baru saja mundur tercengang. Lalu wajahnya memerah dan dia hampir muntah darah. Apa-apaan ini? Begitu mereka pergi, gerbang rumah abadi itu terbuka. Dia menyesal, dia sangat menyesal. Jika saja mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka akan dapat menyerbu ke rumah abadi itu. Memasuki rumah abadi, seseorang dapat memperoleh kesempatan besar, meningkatkan kultivasinya dengan pesat, dan mengubah nasibnya. Selama mereka memikirkan kemungkinan bahwa sebuah kesempatan besar baru saja lepas dari tangan mereka, mereka akan begitu marah sampai-sampai hati, paru-paru, dan ginjal mereka sakit. Lu Ming dan Ye Ling bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, mereka juga telah bergegas masuk ke pintu. Begitu dia memasuki gerbang, kelabang pedang hitam berhenti mengejarnya. Di balik pintu itu ada aula besar. Di depan aula, ada 9 pintu besar. Di balik pintu-pintu besar itu, gelap gulita, dan jelas terlihat ada lorong. Saat ini, belum ada yang bertindak, karena mereka tidak tahu pintu mana yang harus dilalui, mana yang aman, dan mana yang berbahaya. Mereka semua menunggu orang lain untuk mengujinya. Sua, di belakang mereka, semakin banyak orang yang berbondong-bondong masuk, yang lainnya sudah lebih dulu masuk. Bocah, mati saja. Begitu Sue Ji bergegas masuk ke aula, dia menatap Lu Ming. Dia memiliki sepasang sayap kelelawar berwarna merah darah di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, sosoknya seperti sambaran petir saat dia menyerang Lu Ming. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang darah untuk menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencengkeram Lu Ming. Cakarnya yang tajam dikelilingi oleh cahaya merah darah. Setiap kali dia melambaikan tangannya, tercium bau darah yang kuat. HMPH, Lu Ming mendengus dingin. Dia sama sekali tidak takut saat dia mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Kedua sosok itu bertabrakan, tinju dan cakar mereka bertemu. Mereka bertukar puluhan jurus dalam sekejap, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Kultivasi Sue Ji berada di puncak alam Dewa Kaisar tingkat kelima, dan kecakapan bertarungnya telah mencapai 7 bintang. Dia bahkan lebih kuat dari Jabat. Namun, kultivasi Lu Ming saat ini telah mencapai tahap keempat dari alam Kaisar Dewa. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, kekuatan tempurnya akan benar-benar menghancurkan Ji Sue. Namun, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan kekuatan tempur bintang 10 yang eksplosif dan berakhir seri dengan tiang darah. Senjata itu mengenai burung pertama. Jika mereka terlalu kuat sekarang, mereka pasti akan menjadi incaran orang lain. Jika nanti ada harta karun, tidak akan mudah untuk memperjuangkannya. Oleh karena itu, Lu Ming bersikap rendah hati dan hanya bermain imbang dengan tiang darah. Menurut Lu Ming, mereka sudah bersikap rendah hati. Namun, di mata orang lain, mereka hanya terkejut. Kekuatan bertarung yang mengerikan. Siapa anak ini? Dia hanya kaisar dewa tingkat 4 tetapi dia mampu bertarung seri dengan Sue Ji. Sue Ji memiliki 7 bintang kecakapan bertarung, dan dialah yang melampaui level kultivasinya untuk mengalahkan yang lain. Sekarang, sebenarnya ada seseorang dengan level kultivasi yang lebih rendah yang dapat melawan Sue Ji secara seri. Mengerikan, terlalu mengerikan. Orang ini benar-benar memiliki 10 bintang kecakapan tempur. Banyak orang terkesiap dan menatap Lu Ming dengan kaget.
Di alam Kaisar Surgawi, tidak ada batasan tingkat ke-9 alam Kaisar Surgawi. Dengan alam Kaisar Surgawi sebagai fondasinya, faktor kekuatan surgawi asal dan keterampilan rahasia asal akan lebih mudah dipahami dan yang kuat akan lebih kuat. Akan tetapi, di alam Dech Surgawi, sangat jarang yang memiliki kekuatan pertempuran 10 bintang. Apa latar belakang orang ini, terutama para kesayangan surga tak tertandingi lainnya di papan kebanggaan surga alam semesta? Pandangan mereka bahkan lebih serius. 10 bintang kecakapan tempur terlalu menakutkan dan akan menjadi musuh terbesar mereka. Di kota abadi tertinggi, kekuatan tempur tingkat bintang adalah fondasinya, kultivasi adalah hal sekunder. Hal ini karena di kota abadi tertinggi, kultivasi seseorang akan maju pesat selama dia memiliki pil sepi. Asal dia punya cukup pil purba, dia akan mampu mengejar ketinggalannya dengan sangat cepat. Mengingat kekuatan tempur Lu-Ming, dia akan sangat menakutkan begitu kultivasinya meningkat. Banyak mata orang berkedip dan mereka menunjukkan niat membunuh ke arah Lu-Ming. Bang bang bang, Lu-Ming dan Sueji telah bertukar 100 jurus, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Dengan ledakan keras, keduanya mundur pada saat yang sama dan berdiri berhadapan. Brengsek, Sueji berteriak dalam hatinya. Dia menatap Lu-Ming dengan tatapan dingin. Namun, jauh di dalam matanya yang dingin, ada rasa terkejut yang kuat. Kekuatan tempur Lu-Ming melampaui harapannya. Baru saja dia telah mengerahkan kekuatan tempurnya hingga batas maksimal, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Lu-Ming. Tidak mampu mengalahkan seseorang yang satu tingkat lebih rendah darinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu dalam hidupnya. Ini adalah yang kedua kalinya. Siapa kamu? Sueji berteriak dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa Lu-Ming bukan siapa-siapa. Dia kemungkinan besar adalah seorang jenius tak tertandingi yang menyamar. Beberapa monster paling menakutkan segera muncul dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat menandingi mereka dengan Lu-Ming. Tingkat kultivasi mereka tidak cocok. Beberapa jenius paling menakutkan yang dia tahu tidak hanya berada di alam Kaisar Dewa tingkat keempat. Lu-Ming mencibir dan tidak menjawab. Tatapan mata orang-orang lainnya akhirnya beralih dari Lu-Ming. Karena pada saat itu, sudah ada orang-orang yang bergegas menuju 9 pintu itu. Seseorang tidak dapat menahan diri. Asyikek, 2 siluet berjalan bersama dan bergegas menuju pintu besar. Mereka tidak menimbulkan kelainan apapun. Kaisar Naga Abadi Chapter 4314 Bahasa Indonesia Bab 4314, Tungku Pil dan Boneka. Saya baik-baik saja, banyak mata orang yang tergerak. Keduanya bergegas melewati pintu besar tanpa menimbulkan keganjilan apapun. Apakah dia cukup beruntung untuk menerobos salah satu gerbang aman, atau apakah ke-9 gerbang itu aman? Setiap orang mulai memiliki pemikiran yang berbeda. Berdengung, beberapa orang bergegas menuju pintu pengaman dan menghilang. Ayo kita ke arah ini juga. Seorang penguasa suku manusia surgawi berkata dengan dingin. Dia memimpin sekelompok pembudidaya manusia surgawi dan melangkah menuju gerbang. 8 gerbang lainnya masih belum pasti, tetapi setidaknya gerbang ini aman, jadi dia secara alami memilih gerbang ini. Hal ini membuat hati orang lain hancur dan ekspresi mereka berubah jelek. Beberapa di antara mereka ingin segera melewati pintu, tetapi mereka berhenti. Kalaupun ada harta, mereka pasti tidak akan mendapat bagian kalau masuk melalui pintu yang sama dengan suku manusia surgawi. Belum lagi harta karun, bisa jadi merekalah yang akan menangkis pisau tersebut saat mereka menemui bahaya. Tak seorang pun ingin bersama suku manusia surgawi. Ayo coba gerbang lainnya. Akhirnya, seseorang berjalan menuju pintu lainnya, siap untuk menguji air. Yang mengejutkan mereka tidak menemui bahaya atau kelainan apapun setelah memasuki gerbang. Kau baik-baik saja, mungkinkah tidak ada bahaya di 9 pintu ini dan kita terlalu banyak berpikir? Itu mungkin saja itu hanya 9 pintu biasa. Banyak orang berdiskusi secara rahasia. 2 pintu yang berurutan itu bagus, yang membuat banyak orang sedikit lebih berani. Seketika itu juga seseorang berjalan menuju gerbang lainnya yang belum pernah dilewati seorang pun. Masih bagus, tidak ada yang aneh, kelihatannya seperti pintu biasa. Kali ini,
lebih banyak orang menjadi lebih berani. Ayo pergi juga, orang-orang terus bergerak menuju gerbang lainnya. Ada orang yang berjalan melewati hampir setiap pintu, dan pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Lu Ming dan Ye Ling saling berpandangan dan mengangguk. Dalam sekejap, mereka menuju pintu paling kiri dan bergegas melewatinya. Mata Sui Ji berkedip saat dia melihat sosok Lu Ming menghilang di kejauhan. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk mengambil jalan yang sama dengan Lu Ming. Sebaliknya, dia pergi ke pintu lain. Di balik pintu itu ada lorong yang gelap dan dalam. Beberapa orang berlari di lorong. Awalnya, mereka tidak cepat, tetapi mereka waspada terhadap lingkungan sekitar. Namun, mereka tidak menemui kelainan apapun. Lambat laun, semua orang menjadi berani dan kecepatan mereka meningkat. Setelah berlari beberapa ratus mil, cahaya di depan mereka mulai menyala. Jalan itu telah mencapai ujungnya. Itu, tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia menemukan di ujung lorong itu ada sebuah platform besar. Di peron, ada garis-garis yang saling terjalin menjadi diagram 8 trigram yang besar. Di atas 8 trigram ini, ada beberapa tungku pil. Total ada 12 tungku pil. Satu besar, 11 kecil, yang besar berdiameter sekitar 3 meter, sedangkan yang kecil berdiameter sekitar 1 meter. Mata banyak orang berbinar. Dia tidak menyangka akan melihat 12 tungku pil tak lama setelah dia memasuki rumah abadi. Ini sebanding dengan ladang pil kelas ungu. Sua, ada sekitar selusin orang di dalam terowongan itu. Semuanya meledak dengan kekuatan penuh saat mereka melesat ke arah platform dan 12 tungku pil. Lu Ming dan Ye Ling juga bergerak. Keduanya langsung menuju tungku alkimia yang berdiameter sekitar 3 meter. Tungku pil dengan diameter 3 meter sebanding dengan 10 tungku pil dengan diameter 1 meter. Oleh karena itu, bukan hanya Lu Ming dan Lu Ming saja yang mengincar tungku alkimia besar itu. Ada beberapa orang lainnya, salah satu dari mereka adalah seorang pria botak kekar yang diselimuti cahaya Buddha. Dia tampak seperti seorang arhat emas. Dia sangat kuat. Dia melambaikan telapak tangannya dan beberapa jejak telapak tangan emas melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Dia adalah anggota ras Buddha berdarah murni dengan kultivasi Dewa Kaisar tingkat ke-6. Dia sangat kuat. Jejak telapak tangan emas itu sangat menakutkan. Bahkan Lu Ming merasakan sedikit tekanan. Ledakan, Lu Ming melancarkan pukulan yang berbenturan dengan jejak telapak tangan emas dan menangkisnya. Ye Ling juga menyerang dengan telapak tangannya dan menghalangi jejak telapak emas. Namun, ada dua orang lain yang juga menyerang tungku alkimia berdiameter 3 meter. Kedua orang ini tidak memiliki kekuatan tempur sekuat Lu Ming dan Ye Ling. Mereka berdua mengeluarkan desisan panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tetapi ketika telapak tangan emas menekan, serangan mereka hancur. Telapak tangan itu menekan tubuh mereka. Dan mereka menjerit saat tulang-tulang mereka patah inci demi inci. Mereka batuk seteguk darah dan terpental mundur. Mereka sudah diambang kematian. Kehebatan pertempuran bintang 4, kekuatan tempur pria kekar ras Buddha telah mencapai bintang 4 dan kultivasinya telah mencapai alam Dewa Kaisar tingkat ke-6. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Sui Ji. Nak, kalau kau mau bersaing denganku, kau mungkin tidak akan bisa mendapatkan tungku alkimia ini dari tanganku. Pria kekar dari ras Buddha itu mencibir. Meskipun dia berkata demikian, dia menatap Lu Ming dan Ye Ling dengan ekspresi serius. Lu Ming dan Ye Ling telah memblokir serangannya dengan sangat mudah sehingga dia sedikit ragu. Benarkah? Itu tergantung pada kekuatanmu. Lu Ming tersenyum. Dia tidak berhenti dan bergegas menuju tungku alkimia. Pria kekar dari ras Buddha juga bergegas menuju tungku pil. Pada saat itu, angin kencang bertiup di atas langit, dan terdengarlah suara keras memecah udara. Mata Lu Ming menyipit. Tanpa berpikir, dia melayangkan pukulan ke atas. Dari atas, cahaya pedang menebas Lu Ming dan bertabrakan dengan kekuatan tinjunya. Terdengar ledakan keras, cahaya pedang terhalang, Lu Ming melihat sosok tinggi mundur. Akan tetapi, begitu sosok ini mundur, sosok lain terus menerkam Lu Ming. Ada beberapa dari mereka, kilatan dingin bilah pedang itu diarahkan ke kepala Lu Ming.
Sosok Luming melintas dan dia mundur cepat, menghindari cahaya pedang. Ini, boneka, pada saat ini, Luming akhirnya bisa melihat penampakan sosok-sosok ini dengan jelas. Orang yang menyerang mereka berwujud manusia, tingginya lebih dari 2 meter dan memegang pedang. Namun, dia tidak terbuat dari daging dan darah, dia tampak terbuat dari logam, tetapi dia bukan dari ras logam. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin dan tanpa ampun. Luming tahu bahwa itu adalah sejenis boneka. Saat ini, setidaknya ada 100 boneka di panggung. Mereka tampak persis sama, masing-masing kekar dan kuat. Saat ini, seseorang telah terbunuh. Berdengung, berdengung, boneka-boneka ini bergerak tanpa hambatan. Saat mereka menebas, ahli kaisar dewa tingkat ketiga akan terbelah menjadi 2 dan mati di tempat. Dalam sekejap mata, hanya Luming, Yeling, dan penganut Buddha berotot yang tersisa di panggung. Ada lebih dari selusin orang. Suara mendesing, lebih dari 100 boneka menyerang Luming dan 2 lainnya. Lebih dari 100 cahaya pedang menyelimuti mereka, dan setiap cahaya pedang sangat kuat. Membunuh, pria kekar dari ras Buddha itu berteriak saat tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang. Sebuah Buddha besar muncul di belakangnya. Buddha besar ini memiliki ratusan lengan, dan ratusan lengan menyerang boneka-boneka itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4315 Bahasa Indonesia Bab 4315 Boneka Spesial. Ratusan jejak tapak tangan emas beradu dengan sinar pedang puluhan boneka, sehingga menimbulkan ledakan dahsyat. Namun, boneka-boneka ini terlalu kuat. Saat pedang cahaya menebas, jejak telapak tangan emas bergetar hebat lalu runtuh. Cahaya pedang itu terus menebas ke arah Buddha yang kekar. Ekspresi pria ras Buddha berubah drastis. Dia mundur dengan cepat dan terus bergerak cepat, mencoba menghindari cahaya pedang tersebut. Namun, dia terlalu lambat dan tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Beberapa cahaya pedang mengenainya dan menembus cahaya Buddha pelindungnya, meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Pada saat yang sama, Luming dan Yeling juga terlibat dalam pertempuran dengan boneka. Pada saat ini, Yeling akhirnya menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Sosoknya berubah menjadi pantom dan berkeliaran di antara boneka-boneka. Saat dia berkeliaran, dia terus menyerang dengan telapak tangannya. Dengan setiap serangan telapak tangan, satu boneka terlempar. Dalam sekejap, puluhan boneka terlempar. Luming hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk memicu kekuatan tempur 7 kali lipat dari formula pertempuran. Dia hanya kurang menggunakan gaya penghancur langit. Dia melancarkan puluhan pukulan berturut-turut dan beradu dengan puluhan boneka. Setelah serangkaian ledakan, Luming merasakan gelombang energi yang sangat dahsyat menyerbu ke arahnya. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur ke belakang. Tentu saja, dia berhasil memukul beberapa boneka dengan kekuatan tinjunya dan membuat mereka terpental. Namun, mereka hanya terpental. Boneka-boneka ini baik-baik saja. Gunakan senjata kota abadi agung, Yeling mengingatkannya. Pedang tempur muncul di tangannya, itu adalah senjata yang diperolehnya di kota abadi tertinggi. Wus, wus, pedang tempur berubah menjadi cahaya pedang dan menebas boneka-boneka itu. Seperti yang diharapkan, boneka itu langsung terbelah menjadi 2. Senjata kota abadi tertinggi memang mampu menembus boneka-boneka ini. Sebuah pedang muncul di tangan Luming. Asyikak. Luming menjadi satu dengan pedang dan menebas kepala salah satu boneka. Zizi, suara yang memekakkan telinga terdengar saat pedang itu menghantam boneka itu. Akhirnya, kepala boneka itu terbelah, dan boneka itu jatuh lemas ke tanah. Namun, Luming tidak tampak senang. Ternyata lebih sulit dari yang dibayangkannya untuk membelah boneka ini. Dia baru saja menghadapi rintangan besar dan telah menghabiskan banyak energi. Penampilan Yeling yang santai hanya bisa berarti bahwa dia terlalu kuat. Berdengung, berdengung. Setelah membelah boneka, Luming terus menyerang, menebas dengan pedangnya. Beberapa boneka terbelah oleh Luming dan jatuh ke tanah. Walaupun susah payah, ia tak dapat menghentikan serangan Luming. Akan tetapi, pria kekar dari ras Buddha itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang mudah. Dia juga mengeluarkan senjata dari kota abadi tertinggi. Itu adalah kapak. Pada awalnya, dia masih bisa membunuh beberapa boneka berturut-turut,
tetapi lama-kelamaan telapak tangannya menjadi mati rasa dan lengannya sedikit gemetar. Reaksi keras akibat terbelahnya boneka-boneka ini terlalu kuat, dan di saat yang sama, menghabiskan terlalu banyak energi. Akan tetapi, ada lebih dari 100 boneka di panggung, dan masih ada boneka yang menyerang mereka. Pria kekar dari ras Buddha itu berteriak marah dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dengan sangat cepat, 5 hingga 6 boneka lainnya terbunuh olehnya. Totalnya, ada lebih dari 10 boneka yang mati di tangannya. Namun, saat ini, tenaganya hampir habis. Lengannya sakit dan darah merembes keluar dari sela-sela ibu jari dan telunjuknya. Ia hampir tidak bisa memegang kapak itu. Dentang. Ia bertukar pukulan lagi dengan boneka lainnya. Kali ini, lengannya bergetar hebat dan ia tidak bisa lagi memegang kapak itu. Kapak itu terlepas dari tangannya. Pada saat yang sama, sedikitnya 10 boneka menyerang pria kekar dari ras Buddha itu. Tidak, tolong. Lelaki kekar dari ras Buddha itu mengeluarkan ekspresi putus asa saat ia berteriak minta tolong. Namun, mengapa Luming dan Ye Ling menyelamatkannya? Meskipun Luming tidak mempunyai perasaan buruk terhadap ras Buddha, dia tidak memiliki kesan baik terhadap mereka karena mereka berada di pihak istana surgawi. Terlebih lagi, mereka sekarang berada dalam hubungan yang kompetitif. Luming tidak akan menyelamatkan musuhnya. Lebih dari 10 boneka menerkam pria kekar dari ras Buddha. Pria kekar itu berhasil memblokir beberapa serangan mereka, tetapi dia masih bukan tandingan mereka dan dibunuh tanpa ampun. Setelah membunuh pria kekar dari ras Buddha, boneka-boneka itu terus menyerang Luming. Bunuh, bunuh. Luming berteriak dan mengayunkan pedangnya terus-menerus. Dia memiliki tubuh terlarang, dan setiap sel dalam tubuhnya mengandung kekuatan. Kekuatan itu seluas lautan, dan tidak mudah untuk dikuras. Tak lama kemudian, lebih dari 30 boneka dibunuh oleh Luming. Mereka berubah menjadi potongan-potongan logam tak bernyawa dan berserakan di tanah. Adapun boneka lainnya, Ye Ling telah membunuh mereka semua. Harus diakui, kekuatan tempur Ye Ling tak terduga. Luar biasa. Luming berseru kagum. Kamu lebih kuat. Jika kita bertarung di level yang sama, aku pasti akan langsung terbunuh olehmu. Kata Ye Ling. Kemudian, mereka berdua mulai bergerak. Dalam sekejap, mereka menyingkirkan semua tungku alkimia dan akhirnya berjalan ke tungku alkimia terbesar. Siapapun yang mengambilnya, hasilnya tetap sama. Mereka menjalin hubungan kerjasama, dan harta yang diperoleh akan dibagi rata di kemudian hari. Namun, saat mereka berdua mendekati tungku alkimia, angin kencang bertiup dari atas dan dua kekuatan tajam menuju ke arah Luming dan Ye Ling. Terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga Luming tidak dapat menghindar tepat waktu. Luming hanya bisa mengangkat pedangnya dan mengayunkannya untuk menangkis. Dentang. Terdengar ledakan keras dan Luming merasakan kekuatan yang sangat dahsyat mengalir ke arahnya di sepanjang pedang. Tubuh Luming tak kuasa menahan diri untuk mundur. Ia merasakan ki dan darahnya bergolak. Di sisi lain, reaksi Ye Ling sangat cepat. Dia menghindari serangan itu dan mundur ke Luming. Boneka lainnya. Tatapan mata Luming berkedip. Kali ini, ada pula boneka yang menyerang mereka, tetapi hanya ada satu. Boneka ini tampak sedikit berbeda dari boneka-boneka sebelumnya. Boneka ini memiliki garis-garis yang lebih indah dan tampak lebih seperti manusia. Tampaknya boneka ini memiliki kualitas yang lebih tinggi. Ada titik merah di antara alisnya. Itu tampak seperti batu rubi. Ia juga memegang pedang di tangannya. Membunuh. Boneka itu menggeram dan membungkukkan tubuhnya sedikit. Kemudian, dengan lompatan tiba-tiba, ia melesat ke arah Luming dan Ye Ling. Pedang cahaya itu menebas ke arah Luming dan Ye Ling dengan kecepatan yang mencengangkan. Serahkan padaku. Ayo pergi, kata Ye Ling. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah bergegas mendekat. Dalam prosesnya, aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Suara mendesing. Pedang tempur di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang dan menusuk ke arah boneka itu. Kecepatannya lebih cepat daripada cahaya pedang boneka itu. Dia sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur Ye Ling yang sebenarnya? Mata Luming menyipit. Pedang Ye Ling sangat mengerikan.
Lu Ming merasa bahwa dia tidak akan mampu menangkisnya jika Ye Ling menusuknya. Kultivasi Ye Ling berada di alam Dewa Kaisar tingkat ke-6. Namun, kecakapan bertarungnya sudah pasti mencapai 8 bintang atau bahkan lebih tinggi. Adapun seberapa tingginya, Lu Ming tidak dapat mengatakannya karena dia tidak tahu apakah Ye Ling telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar mengejutkan. Tidak heran dia menjadi salah satu favorit surga terkuat di pasukan penghancur surga. Ujung pedang itu mengenai dada boneka itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4316 Bahasa Indonesia. Bab 4316, Bab 4316 Bagian Kapal Terbang. Pedang Ye Ling yang amat mengerikan menusuk dada boneka itu, menimbulkan bunyi berdenting. Anehnya, ujung pedang itu tidak menembus dada boneka itu. Pedang panjang Ye Ling ditekuk membentuk busur lalu menjentikkan boneka itu. Boneka itu terlempar beberapa ratus meter jauhnya sebelum berhenti. Namun, tidak ada satupun luka di dadanya, hanya bintik putih. Ini, mengapa begitu sulit? Mata Lu Ming terbelalak karena terkejut. Kekuatan pedang Ye Ling benar-benar mengerikan. Ditambah dengan ketajaman senjata dari kota abadi tertinggi, Lu Ming akan tertusuk bahkan jika dia menggunakan semua tekniknya. Akan tetapi, hal itu tidak berpengaruh pada boneka. Ini terlalu mengejutkan. Membunuh. Boneka itu meraung dan menyerbu ke arah Ye Ling lagi. Pedang perangnya membelah udara dan menebas ratusan kali dalam sekejap. Lapisan bayangan pedang menyelimuti Ye Ling dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah dia tidak dapat menghindarinya. Namun, Ye Ling jelas tidak bermaksud menghindar. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan udara dipenuhi dengan bunga pedang saat bertabrakan dengan cahaya bilah pedang. Ding ding ding. Suara tabrakan yang keras terdengar. Dalam sekejap, ratusan tabrakan terjadi. Cahaya bilah itu semua terhalang dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, sosok Ye Ling berkelebat dan ratusan hantu muncul, mengelilingi boneka itu dan melancarkan serangan. Cahaya pedang menyerang boneka itu. Dia menusuk atau menebas. Klang klang klang. Percikan api beterbangan dari tubuh boneka itu. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ratus cahaya pedang mendarat di tubuh boneka itu. Namun, itu sia-sia. Itu sama sekali tidak berguna. Tidak ada satupun luka yang tersisa di tubuh boneka itu. Tidak ada cara untuk menghancurkannya. Sebaliknya, Ye Ling hampir terpotong oleh bilah boneka itu karena kecerobohannya. Dalam hal kekuatan tempur Ye Ling sepenuhnya berada di atas boneka ini. Namun, pertahanan boneka itu terlalu kuat, dan Ye Ling tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Ye Ling, dia tidak akan mampu melakukan apapun pada boneka itu. Titik yang menyerang area di antara alisnya. Ketika Anda menyerang tadi, itu sengaja atau tidak sengaja mempertahankan area di antara alisnya. Lu Ming berteriak. Dia menduga bahwa area di antara kedua alis boneka itu adalah titik lemahnya. Mata Ye Ling berbinar. Dalam sekejap, dia bergegas menuju boneka itu dan menusukkan pedangnya di antara kedua alis boneka itu. Asyik. Kali ini, boneka itu tidak melawan. Sebaliknya, ia mundur dan mengangkat pedangnya ke dahinya. Dengan suara berdenting, cahaya pedang Ye Ling terhalang. Boneka itu menggunakan kekuatan ini untuk mundur. Suara mendesing. Ye Ling menjentikkan pergelangan tangannya, dan puluhan cahaya pedang melesat ke dahi boneka itu dari berbagai arah. Namun, boneka itu tidak peduli dengan bagian tubuhnya yang lain. Ia hanya peduli dengan area di antara kedua alisnya. Pedang itu ada di sana, dan Ye Ling sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya. Puluhan gerakan diblokir. Dengan cara ini, mereka semakin yakin bahwa area di antara kedua alis boneka itu adalah titik vitalnya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk menangkis pedangnya, aku akan menyerang. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Ye Ling. Baiklah. Ye Ling mengangguk dan memegang pedang dengan kedua tangan. Kekuatan surgawi yang besar mengalir ke dalam pedang pertempuran dan dia menebas dengan sekuat tenaga. Itu hanya pedang sederhana tanpa trik tambahan apapun, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Dentang. Pedang itu mengenai pedang boneka itu, menyebabkan suara ledakan keras.
Boneka itu terdorong mundur oleh benturan itu. Pada saat yang sama, pedangnya juga dibelokkan oleh kekuatan yang dahsyat, menjauh dari dahinya. Sekarang, Lu Ming melancarkan jurus Aurora yang hebat tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, ia muncul di depan boneka itu dan menusuk ruang di antara kedua alis boneka itu dengan pedang di tangannya. Kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan boneka itu. Pedang boneka itu baru saja ditangkis oleh Ye Ling. Kali ini, dia tidak bisa lagi menangkisnya dengan pedangnya. Dengan bunyi, puff, Lu Ming tampak telah menusuk sebuah gelembung, menembus ruang di antara kedua alis boneka itu. Dan EBSP, saat berikutnya, tubuh boneka itu meledak dengan aura yang kuat dan menakjubkan. Lu Ming terkejut. Mungkinkah tebakannya salah dan area di antara kedua alis boneka itu bukanlah titik vitalnya? Tanpa ragu, Lu Ming cepat-cepat mundur ke sisi Ye Ling dan mengawasinya dengan waspada. Boneka itu membeku di tempatnya. Boneka itu tidak bergerak sama sekali, tetapi aura di tubuhnya sangat ganas. Pada saat yang sama, rune muncul di tubuhnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Tubuh boneka itu mulai berputar dan berubah, akhirnya berubah menjadi benda aneh. Benda ini tampak seperti busur lingkaran, seperti sudut kapal. Mungkinkah ini bagian dari kapal terbang yang melintasi bencana? Lu Ming agak tercengang. Ye Ling juga sama. Dia tertegun sejenak sebelum berkata, ini seharusnya menjadi bagian dari kapal terbang yang melintasi bencana. Aku tidak menyangka bahwa bagian dari kapal terbang yang melintasi bencana akan ada dalam bentuk ini dan berubah menjadi boneka. Ye Ling adalah seorang jenius tak tertandingi dari pasukan penghancur surga. Seperti Lu Ming, dia telah membaca beberapa informasi tentang kota abadi tertinggi. Dalam informasi yang mereka baca, disebutkan pula bahwa bagian-bagian dari kapal terbang yang melampaui bencana itu akan ada dalam berbagai bentuk. Mereka akan berada dalam bentuk yang berbeda-beda di berbagai rumah dan istana abadi. Namun, tidak disebutkan bahwa bagian-bagian kapal terbang penyeberangan bencana akan berubah menjadi boneka dan memiliki daya serang yang dahsyat. Jadi itu terbuat dari bagian-bagian kapal terbang yang melintasi bencana. Tidak heran kalau itu sangat sulit. Sepertinya hanya boneka dengan titik merah di dahinya yang merupakan bagian dari kapal terbang yang melintasi bencana. Kata Lu Ming, lupakan saja. Mari kita simpan saja dan terus mencari bagian lain dari kapal terbang yang melintasi bencana. Kata Ye Ling. Lu Ming mengangguk dan terbang. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan komponen kapal terbang itu. Setelah menyimpannya, Lu Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ada platform lain yang melayang di udara di atas platform ini. Boneka-boneka itu baru saja turun dari panggung ini. Sebenarnya, ada lebih dari satu anjungan terapung. Jika melihat lebih jauh, orang bisa melihat banyak anjungan terapung lainnya. Kekosongan ini sangat luas, dengan platform mengambang di mana-mana. Platform-platform ini berbentuk lingkaran, dan diameter setiap platform sekitar 100 mil. Ayo pergi, ayo berangkat, teriak Lu Ming. Dia dan Ye Ling melesat ke angkasa dan bergegas menuju panggung di atas. Tak lama kemudian, mereka berdua berhasil mendarat di panggung atas. Peronnya kosong, tanpa satu pun boneka. Ada platform lain di atas platform ini. Mereka berdua terus berlari menuju peron di atas. Posisi geografis di sini sudah sangat tinggi, dan mereka bisa melihat tempat-tempat lain. Berdiri di sini, ada banyak panggung di mana-mana. Sekilas, ada tidak kurang dari 100 panggung. Di panggung-panggung ini, ada siluet yang berkelap-kelip di mana-mana. Mereka semua adalah boneka. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi keributan dan pertempuran di mana-mana. Sueji. Mata Lu Ming berkedip dan dia melihat Sueji, si jenius tak tertandingi dalam daftar kebanggaan surga alam semesta. Kaisar Naga Abadi Chapter 4317 Bahasa Indonesia. Bab 4317, Bab 4317 Platform. Pada saat ini, Sueji berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ia telah berubah menjadi kelelawar berwarna darah, lalu menjadi puluhan figur kelelawar berwarna darah. Mereka berkelebat di udara, menghindari serangan boneka-boneka itu.
Dengan kekuatan tempur Sueji, dia hampir setara dengan pria kekar dari ras Buddha. Dia sama sekali bukan tandingan boneka-boneka ini. Saat ini, dia dikelilingi oleh puluhan boneka dan berada dalam situasi yang genting. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kesayangan surga yang tak tertandingi. Dia punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Di bawah pengepungan puluhan boneka, dia hanya terluka parah tetapi tidak terbunuh. Sosoknya bergegas keluar dengan panik untuk melarikan diri dari panggung. Kemudian, dia bergegas ke sebuah lorong dan menghilang. Bukan hanya di platform ini. Di banyak platform lain, ada mayat orang-orang yang datang bersama mereka. Banyak orang telah meninggal, dan orang-orang yang tersisa dengan gila-gilaan berlarian keluar dari peron. Jelaslah bahwa sebagian besar orang tidak sebanding dengan boneka-boneka ini. Yang lemah terbunuh, sementara yang kuat melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tentu saja ada juga yang kekuatannya luar biasa. Di beberapa panggung di kejauhan, Luming melihat beberapa sosok memegang senjata dari kota abadi tertinggi. Mereka bergerak tanpa hambatan dan membunuh boneka-boneka itu satu persatu. Dua di antara mereka adalah jenius tak tertandingi dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada Sueji. Tak perlu dikatakan, peringkat mereka jelas jauh di atas Sueji. Yang tersisa adalah beberapa pria kuat. Kultivasi para pria kekar ini sangat tinggi. Pada saat yang sama, kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Kekuatan tempur mereka secara keseluruhan berada di atas level darah. Jelas, 9 pintu sebelumnya semuanya mengarah ke tempat ini. Ada boneka spesial di sana. Mata Luming berbinar dan dia melihat ke sebuah platform di kiri bawah. Platform itu adalah tempat di mana tiang darah berada. Ada boneka khusus dengan titik merah di dahinya. Boneka itu sangat mirip dengan boneka yang dibentuk oleh bagian-bagian kapal terbang yang melintasi bencana. Kemungkinan besar boneka ini bertransformasi dari bagian kapal terbang penyeberang bencana. Inilah boneka yang hampir membunuh Jisue. Keduanya tidak ragu-ragu. Dalam sekejap, mereka naik ke udara dan bergegas menuju peron. Saat keduanya mendekat, tatapan boneka khusus itu mencerminkan tatapan Luming. Membunuh. Boneka itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat mengeluarkan geraman pelan. Sua-sua-sua. Seketika, boneka-boneka biasa itu menyerang Luming dan rekannya, bila pedang mereka menyala dalam upaya untuk menyelimuti Luming. Luming dan Yeling juga bergegas maju dan terlibat dalam pertempuran hebat dengan boneka-boneka ini. Mereka memiliki senjata milik kota abadi tertinggi yang sangat tajam. Tidak sulit bagi mereka untuk menghadapi boneka-boneka ini. Yeling, khususnya, jelas terlihat sangat santai. Baju zirahnya melesat di udara dan sebuah boneka terbelah. Itu lebih sulit bagi Luming, tetapi tidak apa-apa. Dia bisa menahannya. Mereka berdua bergabung dan terus berlari maju menuju boneka khusus itu. Sasaran mereka adalah boneka spesial ini. Sedangkan boneka biasa, mereka sama sekali tidak berguna. Mereka akan membunuh sesedikit mungkin untuk menghemat energi. Tak lama kemudian, mereka berdua pun mendekati boneka khusus itu. Membunuh. Boneka khusus itu menggeram dan menyerang Luming dan pria lainnya dengan pedang di tangannya. Ketiga sosok itu bagaikan 3 sambaran petir saat mereka berpapasan. Wah, serangan Luming dan Yeling mendarat di tubuh boneka itu, menimbulkan suara berdenting dan percikan api. Mereka berdua melihat dan melihat tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Sama seperti sebelumnya. Mata mereka berbinar. Boneka ini juga sangat keras, sama seperti boneka yang ditransformasikan dari perahu terbang masa kesusahan. Oleh karena itu, kemungkinan boneka ini juga ditransformasikan dari komponen perahu terbang masa kesusahan sangat tinggi. Bekerja sama seperti sebelumnya, Luming mengirim transmisi suara ke Yeling. Yeling mengangguk dan memancarkan aura yang kuat. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas gelabela boneka itu. Boneka itu hanya bisa menangkis dengan pedangnya. Namun, kekuatan Yeling begitu dahsyat sehingga pedang boneka itu langsung ditangkis. Luming telah memanfaatkan kesempatan untuk mengeluarkan teknik aurora yang hebat. Sosoknya melesat dan ia bergegas ke depan boneka itu. Ia menusuk boneka itu di antara kedua alisnya.
Lu Ming mundur dengan cepat setelah tombak itu menembus tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, aura kuat meledak dari tubuh boneka itu, dan rune muncul di tubuhnya. Kemudian, tubuhnya mulai berubah dengan cepat, berubah menjadi objek yang tampak aneh. Bentuknya berbeda dari yang sebelumnya, tetapi dapat dilihat bahwa itu juga merupakan bagian dari kapal terbang penyeberangan bencana. Ini pasti tulang naga, yang sebelumnya pasti ada di buritan. Kata Yeling. Kapal terbang penyeberangan bencana terdiri dari 9 bagian, termasuk haluan, badan, buritan, dek, lunas, dan layar. Asalkan ke-9 bagian itu terkumpul, maka sebuah kapal terbang penyeberang bencana yang lengkap bisa terbentuk. Hanya kapal terbang yang dapat menyeberangi bencana secara lengkap yang dapat menyeberangi lautan bencana. Bahkan jika ada satu komponen yang hilang, kapal itu tidak akan berfungsi. Sosok Yeling melintas dan dia menyingkirkan bagian dari kapal terbang yang melampaui bencana. Mereka berdua melihat ke platform lainnya. Sebenarnya, tidak banyak boneka seperti ini. Tidak semua platform memilikinya. Mereka berdua hanya melihat beberapa saja. Tentu saja, ada banyak platform di sini, dan ada banyak boneka yang diubah dari bagian-bagian kapal terbang yang melampaui bencana. Lu Ming tidak bertarung dengan boneka biasa. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindarinya dan bergegas ke platform lain, menargetkan boneka khusus. Dengan kerja sama mereka berdua, mereka berhasil dalam setiap usaha. Tak lama kemudian, mereka membunuh 3 boneka spesial lagi dan berhasil memperoleh 3 bagian. Secara keseluruhan, mereka telah memperoleh 5 bagian dari kapal terbang penangkal bencana. Sayangnya salah satu bagian diulang, jadi ia memperoleh 2. Namun, saya akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Bagian-bagian dari kapal terbang yang melampaui bencana itu sangat sulit diperoleh sehingga pastinya sangat berharga. Dia mungkin bisa menukarnya dengan beberapa harta karun. Puluhan platform di sekitar mereka telah digeledah oleh Lu Ming dan Yeling. Keduanya pergi ke platform lain yang lebih jauh. Di kejauhan, beberapa tatapan mata tertuju pada Lu Ming dan Yeling. Mereka adalah para ahli lainnya. Orang-orang ini baru saja melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Lu Ming dan Yeling telah memperoleh beberapa bagian dari perahu terbang yang melampaui bencana. Mereka iri dan tergoda, tetapi mereka sangat takut. Mereka terutama takut pada Yeling. Meskipun Lu Ming kuat dan mereka tahu bahwa mereka masih bisa menghadapinya, mereka tidak percaya diri dengan kekuatan tempur Yeling. Pada akhirnya, tak seorang pun berani bergerak. Lu Ming dan Yeling tiba di panggung yang lebih jauh. Seperti yang diharapkan, mereka bertemu lagi dengan boneka spesial itu. Mereka berdua bekerja sama dan terus memburu boneka-boneka istimewa tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka memperoleh total 12 bagian untuk kapal terbang yang melampaui bencana. Sayangnya, hanya 7 dari 12 bagian yang berbeda, dan 5 di antaranya diulang. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak dapat membentuk kapal terbang yang dapat melintasi bencana. Kaisar Naga Abadi Chapter 4318 Bahasa Indonesia. Bab 4318, Muntah Darah Ekstrim. Namun, masih banyak platform di sini, jadi mereka tidak mencari semuanya. Mereka berdua terus bergegas menuju peron yang lebih jauh. Namun, setelah beberapa saat, mata mereka melebar. Situasi di peron di depan mereka agak di luar ekspektasi mereka. Ada juga boneka di panggung-panggung ini. Namun, semua boneka itu telah terbunuh. Mereka rusak parah dan tubuh logam mereka berserakan di mana-mana. Sekilas, yang terlihat hanyalah boneka-boneka logam yang pecah. Tak satu pun dalam kondisi baik, karena semuanya telah dipotong-potong oleh bilah tajam. Lebih jauh lagi, dia tidak melihat jejak boneka khusus apapun. Siapa yang punya kekuatan mengerikan seperti itu untuk membunuh semua boneka di semua platform? Lu Ming tersentak kaget. Seharusnya itu adalah suku manusia surgawi. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan teratas kali ini, kekuatan rata-rata mereka sangat kuat. Orang-orang kuat dari suku manusia surgawi itu tidak lemah. Tidak akan sulit untuk menghadapi boneka-boneka ini jika mereka bergabung. Kata Yeling. Lu Ming mengangguk. Memang,
Jika suku manusia surgawi memiliki beberapa orang dengan kekuatan tempur seperti Yeling, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi boneka-boneka ini. Mereka berdua berjalan di sekitar panggung di area ini, tetapi mereka tidak melihat satu pun boneka yang tidak rusak. Tentu saja, mereka juga tidak melihat boneka khusus. Sepertinya semua boneka di daerah ini telah terbunuh. Ayo pergi. Lu Ming berkata, merasa sedikit menyesal. Kali ini, ia tidak berhasil merakit kapal terbang penyeberang bencana secara lengkap. Sepertinya aku hanya bisa keluar dan mencoba peruntunganku. Aku akan mencoba mencari bagian lain dari kapal terbang yang bisa menyeberangi bencana. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa berdagang dengan orang lain. Kata Yeling. 2 bagian yang hilang dari mereka, mungkin ada yang lebih. Dan 5 bagian tambahan yang mereka miliki mungkin lebih sedikit daripada yang dimiliki orang lain. Dengan cara ini, kesepakatan bisa dibuat. Faktanya, dia bahkan dapat menggunakan suku cadang itu untuk menukarkan pil terpencil itu dengan orang lain. Mereka berdua kembali ke jalan yang sama saat datang dan kembali ke lorong. Kemudian, mereka mundur keluar. Kali ini, mereka berdua mendapatkan banyak hal. Meskipun dia tidak berhasil mengumpulkan semua bagian untuk kapal terbang penangkal bencana, dia berhasil mengumpulkan cukup banyak tungku pil. Tentu saja, tidak semua platform di sini memiliki tungku pil. Faktanya, hanya ada sedikit platform dengan tungku pil. Hanya satu dari lusinan platform yang memiliki tungku pil. Namun, ada banyak platform di sini. Lu Ming dan Yeling juga mendapatkan banyak keuntungan. Dia memperoleh total 6 tungku pil yang berdiameter 3 meter. Ada lebih dari 60 tungku pil dengan diameter 1 meter. Jika mereka berdua membaginya sama rata, masing-masing dari mereka akan memiliki lebih dari 30 tungku alkimia, yang lebih banyak dari jumlah tungku alkimia yang dikumpulkan Lu Ming. Asal dia dapat mengumpulkan kapal terbang kesengsaraan yang lewat, menyeberangi lautan kesengsaraan, dan memasuki area inti Istana Bintang 1, dia dapat menggunakan tungku pil untuk memurnikan pil purba secara gila-gilaan guna meningkatkan kultivasinya. Mereka berdua menyusuri lorong itu kembali, tetapi segera berhenti. Itu karena ada seseorang yang menghalangi jalan mereka. Itu Sueji. Kalian hebat sekali. Ketika Sueji melihat Lu Ming dan Yeling, dia memperlihatkan niat membunuh yang ganas. Sueji, apakah kamu sudah pulih dari luka-lukamu saat bersembunyi di sini? Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengejek bagaimana tiang darah dipaksa melarikan diri oleh boneka. Seperti yang diduga, kedengkian di mata Sueji menjadi semakin kuat. Dia menggeram, "Nak, kau mencari kematian. Sekarang, serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan memberimu kematian cepat." Anda, Lu Ming mencibir. Bagaimana jika kita termasuk di dalamnya? Pada saat ini, terdengar suara lain. 3 sosok melintas di belakang Sueji. Orang-orang ini sebelumnya telah menggunakan susunan penyembunyian untuk menyembunyikan diri dan baru menampakkan diri sekarang. Lu Ming sekarang mengerti. Orang-orang ini telah bekerja sama dengan Sueji. Mereka bersembunyi di sini dan merampok orang-orang yang mereka bawa kembali. Wu Yu, Lu Ming bergumam. Dia mengenal salah satu pemuda itu. Dia juga ada dalam daftar orang-orang hebat di surga. Dia menduduki peringkat ke-80 dalam daftar itu dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. 2 lainnya adalah pria kekar. Tidak diragukan lagi, mereka juga sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk bekerja dengan Carefree dan Bloodpool. Sekarang, apakah kau punya hak? Serahkan semua cincin penyimpananmu. Bunuh. Sueji berteriak dingin, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia tampak siap untuk bergerak kapan saja. Sueji, kamu tidak memenuhi syarat, tahu. Mati. Lu Ming berteriak dingin dan melangkah maju. Aura kuatnya menekan ke arah Sueji. Bocah, kalau kau mau mati, aku akan penuhi keinginanmu. Sueji berteriak marah. Tubuhnya menggeliat dan berubah menjadi kelelawar berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah darah dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dia menyerang Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melancarkan gerakannya. Dia mengaktifkan kekuatan tempur 7 kali lipat dari formula pertempuran dan melancarkan pukulan. Kali ini,
Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Selain tidak menggunakan gaya penghancur langit, ia mengaktifkan 11 bintang kekuatan tempur. Kekuatan tinju yang dahsyat itu menghantam Sueji, menciptakan ledakan keras. Kemudian, teriakan memilukan terdengar. Tubuh Sueji mundur dengan cepat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Salah satu sayapnya hancur berkeping-keping. Sueji terluka parah hanya dengan satu gerakan. Matanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam saat dia meraung. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Di sampingnya, Woriles dan dua lelaki kekar itu pun menampakkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, Lu Ming pernah bertarung sengit dengan darah yang sangat banyak. Kekuatan tempur mereka jelas mirip. Mengapa kekuatan tempur Lu Ming tiba-tiba meningkat pesat? Aku hanya tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kau bisa bertarung denganku dalam begitu banyak gerakan? Benar-benar naif dan menggelikan. Lu Ming mencibir, tawanya penuh dengan ejekan. Anda. Sueji meraung dan memuntahkan seteguk darah lagi. Ternyata Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Terus terang saja, dia hanya mempermainkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Dia mengira bahwa kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Lu Ming, tetapi ternyata dia hanyalah lelucon di depan Lu Ming. Pukulan ini sungguh hebat. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam daftar orang-orang sombong di surga dan biasanya sombong dan angkuh. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Bunuh. Ayo kita bersatu dan bunuh bocah nakal ini. Kita akan mencabik-cabiknya. Dan EBSP, bunuh. Darah Ji meraung, menyerang. Wu Yu dan dua pria kekar lainnya berteriak, memancarkan aura yang kuat. Mereka mengerahkan kekuatan tempur mereka secara maksimal dan menyerang Lu Ming. Kekuatan bertarung orang-orang ini sungguh menakjubkan, dan mereka bahkan sedikit lebih kuat dari Sueji. Lu Ming menyipitkan matanya dan siap untuk melancarkan jurus penghancur langit. Pada saat itulah, Ye Ling berbicara. Aku akan melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ye Ling melesat dan melesat melewati Lu Ming. Suara pedang bergema di lorong, dan cahaya pedang menyala. Kepulan, 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 kepulan. Darah berceceran di mana-mana sementara Sueji, yang tak khawatir, dan yang lainnya membeku. Mata mereka terbuka lebar, dipenuhi rasa takut, tidak percaya, tidak mau, putus asa, dan emosi lainnya. Ada bekas pedang di antara alis mereka dan darah terus mengalir keluar. Aura kehidupan mereka cepat menghilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 4319 Bahasa Indonesia. Bab 4319, Bab 4319 titik awal. Langsung membunuh. Sueji yang tidak khawatir, dan kedua orang kuat itu telah bergabung, namun mereka telah dibunuh oleh Ye Ling dengan satu serangan. Cahaya pedang telah menembus ruang di antara alis keempat orang itu. Jiwa mereka telah musnah. Mereka telah mati. Dengan bunyi keras, keempat mayat itu jatuh ke tanah. Dua orang jenius yang ada dalam daftar kebanggaan surga semesta telah terbunuh begitu saja. Faktanya, tak seorang pun tahu bahwa kedua orang jenius tak tertandingi itu telah meninggal begitu saja. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming sekali lagi terkejut dengan kemampuan Ye Ling. Itu benar-benar tak terduga. Dia tidak akan mampu menahan kekuatan tempur tingkat seperti itu. Tentara penghancur surga mampu melawan istana surgawi dan telah bertempur selama bertahun-tahun, jadi kekuatan mereka pasti sangat kuat. Sebagai salah satu jenius terkuat di tentara penghancur surga, bakat Ye Ling seharusnya sebanding dengan beberapa jenius teratas di istana surgawi. Meskipun dia tidak sebaik itu, dia pasti luar biasa. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa lega. Terlebih lagi, kultivasinya 2 tingkat lebih rendah dari Ye Ling. Jika dia berada di level yang sama dengan Ye Ling, dia yakin bahwa kekuatan tempurnya akan berada di atas Ye Ling. Mereka berdua mengambil cincin penyimpanan milik Blood Paul dan 3 orang lainnya, lalu pergi dengan cepat. Mereka segera kembali keluar Immortal Mansion dan bergegas keluar. Saat mereka melewati pelataran, mereka diserang lagi oleh kelabang pedang hitam. Namun, dengan kekuatan tempur mereka,
kelabang pedang hitam ini tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Mereka berhasil menerobos halaman dan meninggalkan rumah abadi. Masih banyak orang yang mengelilingi kediaman para penghuni alam suci. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Lu Ming dan Ye Ling. Tatapan mata sebagian orang dipenuhi dengan keserakahan. Memasuki dan keluar dari tempat tinggal abadi, apakah itu berarti dia telah memperoleh harta karun di dalamnya? Saat memikirkan Lu Ming dan Ye Ling mungkin memiliki harta dari alam abadi, hati banyak orang terbakar oleh gairah. Namun, tidak ada yang bodoh. Lu Ming dan Ye Ling berhasil meninggalkan rumah abadi dengan selamat, jadi kekuatan tempur mereka jelas tidak biasa. Selain itu, beberapa orang telah melihat Lu Ming dan Sue Ji bertukar beberapa gerakan sebelum memasuki rumah abadi, dan tidak ada satupun dari mereka yang menang. Mereka tidak sanggup menghadapi kekuatan tempur seperti itu. Mereka hanya akan mati jika melawan Lu Ming. Namun, tidak semua orang takut untuk bergerak. Pada saat itu, beberapa orang melintas dan mengepung Lu Ming dan Ye Ling. Mereka adalah beberapa pria di masa puncaknya, dan aura mereka kental dan kuat. Meskipun orang-orang ini sebelumnya tidak dapat memasuki rumah abadi, itu tidak berarti bahwa kekuatan tempur mereka lemah. Bahkan, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerang Lu Ming dan Ye Ling. Alasan mengapa mereka tidak bergegas masuk ke rumah abadi sebelumnya adalah karena mereka sedang bernasib buruk dan hanya mempunyai waktu 10 tarikan napas secara total, jadi mereka tidak bisa tiba tepat waktu. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan tempur mereka sendiri. Kalian berdua, serahkan cincin penyimpanan kalian. Salah satu pria kekar berteriak dingin. Lu Ming dan Ye Ling terdiam. Gelombang perampok lainnya. Dulu Sue Ji, sekarang orang-orang ini. Mengapa? Apakah mereka terlihat seperti orang yang mudah diganggu, atau orang-orang ini tidak punya mata sama sekali? Sangat bagus, kata Ye Ling. Apa yang bagus? Salah satu pria kekar itu bertanya. Jika kau mau memberi kami harta karunmu, itu wajar saja. Kata Ye Ling acuh tak acuh. Seketika niat membunuh yang dingin menyeruak dari mata beberapa pria kuat itu. Di mata mereka, perkataan Ye Ling benar-benar mempermainkan mereka. Kamu mencari kematian, ayo kita suruh mereka pergi. Beberapa pria kekar berteriak dingin. Niat membunuh mereka setajam pisau saat mereka hendak menyerang. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berduka untuk beberapa orang ini. Beberapa orang kuat ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Lu Ming mungkin tidak sepenuhnya percaya diri jika dia melawan mereka sendirian. Sayangnya, mereka melawan Ye Ling. Hasilnya sudah ditentukan. Suara mendesing. Cahaya pedang yang terang meledak dan menghilang dalam sekejap. Beberapa pria kekar mengikuti jejak Sue Ji dan yang lainnya. Cahaya pedang menembus ruang di antara alis mereka dan memusnahkan jiwa mereka, membunuh mereka di tempat. Orang-orang di sekitarnya tersentak dan menatap Ye Ling dengan ngeri. Beberapa pria kuat sebelumnya telah menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan, tetapi mereka dibunuh oleh Ye Ling dalam hitungan detik. Untungnya, mereka tidak bergerak sekarang. Jika tidak, dia akan mati dengan mengerikan. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan cincin penyimpanan milik beberapa pria kekar. Kemudian, mereka berdua meninggalkan tempat itu dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang dalam jarak yang jauh, mereka berdua menemukan tempat tersembunyi untuk berhenti, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan di tangan mereka untuk diperiksa. Sue Ji dan yang lainnya tentu saja memiliki cukup banyak kuali alkimia. Lu Ming dan Ye Ling membaginya secara merata. Selain tungku alkimia yang mereka peroleh dari kediaman abadi, mereka berdua masing-masing telah memperoleh hampir 50 tungku alkimia. Di sisi lain, Lu Ming sekarang memiliki sekitar 80 tungku alkimia di tangannya, selain 30 dari sebelumnya. Ini adalah panen yang luar biasa. Jika dia mengaktifkan semuanya, kecepatan pemurnian pil purba akan sangat cepat. Setelah keduanya berpisah, mereka terus berangkat menuju arah lautan bencana yang melintas. 2 hari kemudian, langit di depan mereka menjadi gelap. Daratan di depannya tertutup kabut hitam yang tak berujung. Kabut hitam ini tidak hanya menutupi daratan, tetapi juga langit, memisahkan seluruh langit dan bumi. Lautan bencana penyeberangan.
Tempat di mana kabut hitam itu berada merupakan lautan malapetaka yang melintas. Itu memisahkan bagian luar dan inti Istana Bintang. Sangat berbahaya menyeberangi lautan yang penuh rintangan. Mustahil untuk menyeberanginya tanpa perahu terbang yang membawa malapetaka. Lihat, titik awalnya ada di depan. Yeling menunjuk ke depan. Lu Ming juga melihat ada sebuah bangunan seperti kota di hadapan mereka di dekat lautan bencana. Lu Ming telah membaca informasinya. Ini adalah titik awalnya. Tidak mudah untuk menaiki kapal terbang penyeberangan bencana dan menyeberangi lautan penyeberangan bencana. Ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah kapal terbang penyeberang bencana hanya dapat diaktifkan di tempat tertentu. Tidak mungkin mengaktifkan kapal terbang penyeberang bencana setiap saat hanya karena 9 bagiannya terkumpul. Hanya dengan menyerap energi khusus di tempat tertentu di titik awal, kapal terbang penyeberangan bencana dapat diaktifkan dan menyeberangi lautan bencana. Bangunan di depan mereka adalah titik awal. Jika dia ingin menyeberangi lautan malapetaka, dia harus memulainya dari sini. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memasuki kawasan inti harus datang ke sini dan berangkat dari sini. Dari jauh, orang bisa melihat orang berlalu lalang di kota. Saat tiba, Yeling pun sedikit mengubah penampilannya agar tidak dikenali oleh orang-orang Istana Surgawi. Kemudian mereka berdua terbang menuju kota. Lu Ming tidak punya pilihan selain menelan pil pahit dan terbang ke kota. Meskipun ada banyak orang dari Istana Surgawi di kota itu dan ada kemungkinan besar mereka akan mengenalinya, dia tidak punya pilihan selain masuk. Dia hanya bisa mengambil risiko dan berharap tidak seorang pun akan mengenali Lu Ming. Untungnya, mereka berdua masuk melalui gerbang kota dan bertemu banyak orang di jalan. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenali Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di daerah terpencil di kota itu. Ada banyak bangunan di kota itu, dan banyak di antaranya kosong. Keduanya menemukan gedung kosong untuk ditinggali. Lu Ming, kau tinggal di sini untuk saat ini. Aku akan keluar dan memeriksa situasinya, kata Yeling. Lagi pula, target Lu Ming terlalu besar. Dia akan mudah dikenali jika dia keluar. Begitu dia dikenali, itu akan lebih merepotkan dan akan merugikan rencana masa depan mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 4320 Bahasa Indonesia. Bab 4320, Pameran Dagang Rahasia. Rencana mereka selanjutnya adalah menggunakan bagian-bagian ekstra dari kapal terbang penangkal bencana itu untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan. Jika Lu Ming ketahuan, akan lebih baik jika mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Mereka bisa melupakan soal menukar bagian-bagian kapal terbang itu. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Setelah Yeling pergi, Lu Ming duduk bersila, mengeluarkan pil sepi itu, dan mulai memurnikannya. Selama kurun waktu ini, meskipun dia belum memurnikan pil terpencil, dia telah memperoleh cukup banyak pil terpencil dari orang lain. Misalnya, Sueji dan yang lainnya telah memperoleh sekitar 100.000 pil terpencil. Setelah membaginya secara merata dengan Yeling, Lu Ming memperoleh hampir 50.000. Meskipun dia membutuhkan setidaknya 1,2 juta pil sepi untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat kelima, yang masih sangat jauh, kultivasinya masih dapat meningkat sedikit setelah menyempurnakannya. Dia tidak bisa membuang-buang waktu di kota abadi tertinggi. Dia membuka mulutnya dan menghisap puluhan ribu pil yang tidak berguna. Setelah itu, dia mulai memurnikannya. Kecepatan Lu Ming dalam memurnikan pil-pil terpencil itu sangat cepat. Ia telah memurnikan semua 50.000 pil terpencil itu dalam beberapa jam. Tingkat kultivasi Lu Ming telah meningkat sedikit dan wilayah kekuasaannya menjadi lebih stabil. Tentu saja, dia masih jauh dari Kaisar Dewa tingkat kelima. Setelah menyempurnakan pil purba, Lu Ming terus mempelajari keterampilan rahasia biasa. Dia memadatkan rune keterampilan rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Tentu saja, semuanya baru di tahap awal. Jika dia ingin mengolahnya hingga mencapai kesempurnaan, akan butuh waktu lama dengan begitu banyak keterampilan rahasia. Dia hanya bisa menemukan kesempatan di masa depan. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Pada saat itu, Yeling kembali. Ada berita. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan bertanya. Ada berita.
3 hari lagi, akan ada pameran dagang rahasia di sini. Aku sudah mendapatkan kuota. Kalau sudah waktunya, kita akan pergi bersama. Siapa tahu, kita bisa mendapatkan bagian yang hilang dari kapal terbang penanggulangan bencana. Bagian tambahannya mungkin bisa ditukar dengan sejumlah besar pil purba. Kata Yeling. Lu Ming sedikit mengernyit. Ini memang kabar baik, tapi bukankah penghuni istana surgawi akan mengenalinya jika dia pergi bersama mereka? Yeling tampaknya telah menebak pikiran Lu Ming. Dia berkata, jangan khawatir. Kali ini, tidak akan ada seorang pun dari istana surgawi yang terlibat. Tidak akan ada suku manusia surgawi atau murid inti dari tokoh-tokoh penting istana surgawi. Mereka semua akan berasal dari ras lain. Klan-klan besar itu juga waspada terhadap suku manusia surgawi. Bagaimanapun, suku manusia surgawi terlalu mendominasi. Jika mereka membiarkan suku manusia surgawi berpartisipasi dalam pameran dagang ini, itu tidak akan adil. Mereka mungkin membeli harta yang mereka sukai dengan harga murah atau bahkan merampoknya secara langsung. Kata Yeling. Lu Ming akhirnya menyadari bahwa memang itu yang terjadi. Tampaknya ras-ras lain telah merahasiakan hal ini dari suku manusia surgawi mengenai pameran dagang ini. Sangat sedikit orang dari ras lain yang pernah melihat Lu Ming. Mungkin mereka mengenali penampilannya, tetapi tidak banyak orang yang mengenali aura sumber kehidupannya. Lu Ming merasa lega. Baiklah, kita akan pergi bersama 2 hari kemudian. Lu Ming mengangguk. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka berdua berangkat menuju ke arah timur kota. Sisi timur kota memiliki lebih sedikit bangunan dan lebih sedikit penduduk. Kota ini relatif terpencil. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah gedung. Ada 2 orang yang berjaga di luar gedung. Klan Logam. Hati Lu Ming tergerak. 2 pria kekar yang menjaga tempat itu berasal dari klan Logam, salah satu dari 10 klan teratas. Kalian berdua, ada seseorang yang tinggal di sini, silakan cari tempat lain. Kata seorang pria kuat dari ras Logam. Yeling tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan 2 potong logam perak dengan pola aneh yang terukir di atasnya. 2 orang kuat dari klan Logam itu saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, kalian berdua, silakan masuk. Dengan itu, dia minggir. Mereka berdua masuk. Ada sebuah aula di dalamnya. Di tengah aula, ada sebuah lubang. Saat masuk ke dalam, ternyata itu adalah tangga yang mengarah ke bawah. Mereka berdua menuruni tangga dan berputar beberapa kali sebelum akhirnya mencapai ujung. Ternyata ada ruang bawah tanah dengan beberapa kursi di dalamnya. Pada saat ini, sudah ada cukup banyak orang. Lu Ming menyapu pandangannya dan menyadari bahwa ada lebih dari 20 orang. Setan, Buddha, ras darah, dan ras logam. Mata Lu Ming berbinar. Dengan sekali pandang, ia menemukan 4 dari 10 balapan teratas. Ada anak muda dan anak muda, tetapi tidak diragukan lagi, mereka semua kuat. 4 ras besar dibagi menjadi 4 wilayah dan duduk bersama. Di kursi-kursi lainnya, ada juga beberapa orang yang duduk. Orang-orang ini tersebar, ada yang sendiri-sendiri atau berkelompok 2 atau 3 orang. Orang-orang ini hanya melirik Lu Ming dan Yeling dengan santai dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Lu Ming dan Yeling berjalan ke 2 kursi di tepi dan duduk. Setelah itu, semakin banyak orang yang datang. Suku Sein pertempuran, ras jiwa, 9 ras tanaman raja dan ras roh. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Semua balapan ini merupakan bagian dari 10 balapan teratas. Di antara mereka, ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat orang-orang dari 9 klan tanaman dan klan roh. Di alam semesta purba, terdapat banyak bentuk kehidupan tumbuhan dari semua jenis, dan tidak semuanya dapat disebut 10 ras teratas. Hanya ketika 9 spesies tumbuhan terkuat membentuk aliansi, mereka dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 ras teratas. Dan perlombaan roh. Ras roh sangatlah istimewa. Mereka berevolusi dari roh langit dan bumi. Misalnya, roh dari 5 elemen, seperti roh api, roh air, roh logam, roh kayu, roh logam, dan roh angin, roh es, roh petir, roh cahaya, roh kegelapan, dan seterusnya.
Roh surga dan bumi ini berevolusi menjadi bentuk manusia dan dikenal sebagai ras roh. Dan EBSCP, ras roh sangat langka, tetapi mereka semua sangat kuat. Setiap ras roh memiliki keterampilan khusus, dan kekuatan mereka tak terduga. Di antara 10 ras teratas, ras roh memiliki jumlah orang paling sedikit. Namun, mampu masuk dalam 10 besar menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ras iblis, ras Buddha, ras logam, ras darah, ras santo tempur, ras jiwa, 9 ras raja tanaman agung, ras roh. 8 dari 10 ras teratas telah tiba. Hanya ras malaikat dan ras semi-abadi yang belum tiba. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Suku semi-abadi adalah suku yang sangat kuat dan misterius. Suku ini dikenal sebagai suku terkuat di alam semesta purba, tepat di bawah suku manusia surgawi. Ras semi-abadi tidak memiliki banyak orang, hanya sedikit lebih banyak dari ras roh. Mereka selalu bersikap rendah hati, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatan mereka. Dikatakan bahwa bahkan suku manusia surgawi harus menunjukkan rasa hormat kepada suku yang hampir abadi. Lu Ming belum pernah melihat siapapun dari suku semi-abadi sebelumnya. Bahkan ketika dia menjadi prajurit surgawi, dia belum pernah melihat siapapun dari suku semi-abadi karena mereka tidak akan pernah pergi ke istana surgawi untuk menjadi prajurit surgawi. Baiklah, semuanya ada di sini. Pada saat itu, seorang pria kekar melangkah maju dan tiba di tengah ruang bawah tanah. Langkah kakinya membuat lantai bergetar. Dia adalah seorang pria kekar dari klan logam. Auranya sekuat gunung. Semua orang di sini, tidak ada seorang pun dari ras malaikat. Sepertinya kita telah mengecualikan ras malaikat. Bagus sekali. Hati Lu Ming tergerak. Ras malaikat memiliki hubungan yang dalam dengan ras manusia surgawi. Menceritakan ras malaikat sama saja dengan menceritakan ras manusia surgawi, jadi wajar saja jika ras malaikat tidak termasuk.